Pagi, ketemu lagi. Hari ini tanggal 16 April 2019. Apa yang kita lihat untuk hari ini? Bulan berada di Virgo. Virgo adalah karakter yang sangat teliti, sangat tajam dalam melihat satu masalah. Dia buka lapis demi lapis, demi lapis, demi lapis untuk memahami inti dari permasalahan apa. Dan yang jelas Virgo adalah anti satu hal yang berlebih-lebihan. Dia ingin agar semua yang dikerjakan itu efisien, efektif. Nah, itu adalah ya energi yang dikeluarkan oleh Virgo, dan dia square dengan Aries. Bukan Aries. Mars di Gemini. Jadi, sifat ketika dia berusaha meneliti lapis demi lapis secara detail, itu dia harus bertentangan dengan komunikasi yang cukup agresif. Barangkali pihak yang lain itu mempertanyakan, dan ini kan berada dalam satu chart. Ini bisa orang lain, bisa diri sendiri. Jadi ketika kita berusaha memahami, melihat sesuatu, tiba-tiba kita punya energi lain, ya. Gemini itu selalu tesis antitesis. Benar nggak seperti itu? Dan kemudian pertanyaan itu seperti mempertanyakan kemampuan Virgo untuk melihat secara detail. Karena barangkali apa yang ditemukan Virgo itu tidak langsung masuk akal orang pada umumnya. Walaupun itu temuan kan datangnya dari intuisi, dari kemampuan melihat detail. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perasaan emosi, karena kembali lagi ini bulan. Bulan selalu ada emosi di situ. Ada masalah emosi yang diakibatkan dari bagaimana kita sukarnya mengendalikan diri, ya, karena kita tiba-tiba mudah marah. Karena nih, Mars-nya ini membuat kita mudah marah dalam berkomunikasi. Berarti itu warningnya hari ini. Kita lihat apa yang bisa membantu untuk kondisi hari ini. Dan saya lihat ini adalah lebih untuk yang bicara detail mengenai percintaan barangkali. Ya, Mars di Gemini tidak hanya square dengan bulan di sini, tetapi dia juga oposisi Ceres. Ceres adalah tokoh seperti tokoh nenek sebenarnya, tokoh ibu, tokoh nenek, ya, yang dia abundance. Kita bayangkan adalah orang tua yang sudah memiliki semuanya secara harta, dia mampu memberi, dia punya pengalaman yang banyak, dan itu ya oposisi dengan Mars serta square bulan. Jadi ini adalah posisi yang tidak nyaman. Kenapa? Karena selain kita bicara detail tadi seperti kita bicarakan, adalah ternyata kita berfokus atau berorientasi pada hal yang membuat kita sebenarnya menjadi nyaman, bantuan. Jadi bantuan yang kita inginkan itu seperti apa, itu pun dipertentangkan. Nah, buat yang lain kita juga bisa melihat hubungan antara Juno adalah tokoh istri dengan tokoh suami, juga dengan Lilith. Lilith itu mungkin orang ketiga. Dan ini adalah komunikasi yang, kita ganti warna. Komunikasi yang lebih intelektual dan lebih produktif dibandingkan dengan yang Ceres. Ya, dan kita lihat Lilith dan Juno ini juga ternyata terkait dengan satu pihak lagi, ya. Pihak itu adalah Matahari dan Aries. Ini menjadi berantakan gambarnya, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah situasi ini Matahari
Lilith, Juno, dan Jupiter. 3, tetapi ini juga. Nah, sepertinya gambarnya kompleks, tapi kira-kira barangkali sesuatu yang bundet di antara 3 orang, situasi 3 orang, mulai dibahas termasuk dari apa yang sudah membuat masing-masing merasa tidak nyaman. Itu yang saya bisa sampaikan dari gambar ini. Kita lihat situasi lain dari tarot. Apa yang muncul adalah situasinya adalah mulai tindakan. Mulai sesuatu yang baru, tindakan yang relatif baru, dan tantangannya adalah bersifat defensif. Sarannya adalah untuk win-win solution, sehingga hasil akhirnya adalah Empress adalah abundance, keberlimpahan. Termasuk kreativitas, karena kreativitas hanya bisa dilakukan oleh orang yang cukup nyaman untuk mengerjakannya. Ya, jadi situasinya adalah ingin melakukan sesuatu yang baru. Tetapi hati-hati ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baru, barangkali melibatkan lebih dari 1 orang, sehingga ada pihak yang merasa harus defensif. Untuk kita bisa keluar dari masalah, kemudian benar-benar melakukan sesuatu yang baru, merealisasikannya, ini adalah tantangan. Jadi jangan sampai ada yang defensif, yang ada adalah komunikasi yang produktif. Nah, sarannya adalah win-win solution. Sehingga semua mendapatkan apa yang menjadi kebahagiaan dia, atau share-nya dia, bagiannya dia, gitu. Kita lihat lagi dari Lenormand, apa yang bisa kita peroleh dari gambar tanggal 16 April 2019. Abundance, jadi abundance terulang lagi. Abundance dan kekuatan. Serta ini adalah tokoh. Karena ini bacaan general, ini bisa perempuan, bisa laki-laki. Yang jelas orang ini dan barangkali kita, barangkali orang lain atau pihak yang lain, itu berusaha berorientasi pada abundance. Dan untuk bisa mencapai abundance dibutuhkan satu kekuatan. Bear ini adalah kekuatan, strength, ya, empowerment, termasuk strength, otoritas, kemudian keberdayaan. Jadi tidak boleh bersikap sebagai victim atau korban, tetapi kita bersikap sebagai orang yang ingin memecahkan masalah. Karena kalau kita tetap bersikap sebagai korban, seolah-olah semua membuat kita jatuh, ya, bicara kita akan menjadi defensif dan tidak produktif. Yang ada kita ngomel dan tidak mencari pemecahan masalahnya. Oke. Kemudian ini adalah transformasi. Healingnya adalah transformasi. Yang diingatkan kepada kita adalah you are forever changing atau transformasi. Jadi memang yang kita hadapi adalah situasi kritis di mana kita harus melakukan perubahan. Dan kalau kita diminta untuk berubah, ketika saya bicara diminta, itu tidak selalu diminta oleh orang lain. Bisa diminta oleh diri sendiri, bisa diminta oleh situasi. Tetapi semua membuat kita terpojok untuk tidak tetap pada situasi yang sama. Terpojok untuk melakukan perubahan dan break free, membebaskan diri dari masalah yang mengungkung kita. Kita ambil bacaan lain. Kita lihat dari happiness in your life, apa yang bisa kita ambil untuk pesan tanggal 16 April 2019 waktu.
It both creates and destroys all things. Jadi ini sama, menciptakan dan menghancurkan sesuatu itu adalah waktu. Jadi ini sama dengan transformasi tadi. Ya, it is the ultimate giver and taker. Ya, pada saat yang bersama memberi dan mengambil. It is kept but cannot be held. Jadi itu bisa diambil tetapi tidak bisa dipertahankan mati-matian. Apa yang tidak bisa dipertahankan mati-matian adalah sesuatu yang diciptakan dan dihancurkan atau diakhiri. Sesuatu yang diberikan kemudian diambil. Itu kita bisa cap, kita katakanlah ambil, tetapi tidak bisa dipertahankan. It is both feared and appreciated. Jadi sesuatu hal yang ditakuti tetapi juga kita hargai. When used foolishly, kalau kita gunakan secara bodoh, it is regretted. Ini akan menjadi sesuatu yang kita sesali. Ketika kita gunakan dengan bijaksana, ini justru menunjukkan tujuan dari hidup kita dan mengubah dunia. Apa? Waktu. Kita sedang membicarakan waktu. Waktu yang menentukan kapan ini dibentuk, kapan ini diselesaikan. Waktu yang menentukan siapa yang menjadi pemberi utama dan siapa yang menjadi pemanfaat utama. Waktu bisa kita ambil tetapi kita tidak bisa pertahankan karena waktu terus bergulir. Waktu juga adalah yang kita takutkan tetapi juga kita hargai. Kalau kita gunakan waktu secara bodoh, secara ceroboh, maka kita akan menyesal karena kita tidak pernah kembali ke waktu yang sama. Kalau kita gunakan dengan bijaksana, berarti kita sedang berusaha menjalani apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita, dan ini akan mengubah dunia. Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.